Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Johan Cahyadi kembali akan menyampaikan seri keluarga sehat, Healthy Family. Kalau yang lalu saya sudah bahas mengenai peranan istri di dalam rumah tangga. Hari ini saya akan membahas mengenai peranan suami. Akan saya ambil di dalam 1 Petrus 3 ayat ke-7. Saya akan bacakan, saudara sekalian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi saudara, supaya doa suami jangan terhalang, suami harus hidup bijaksana dengan istrinya. Nah saudara, kenapa hidup bijaksana? Karena memang kita ini bukan manusia yang sempurna. Suami bukan manusia sempurna, istri pun bukan manusia sempurna. Pasti banyak kesalahan dalam berumah tangga. Istri yang seharusnya tunduk menjadi tidak tunduk, mungkin karena masalah-masalah tertentu akhirnya tidak mau tunduk, karena ada keinginan-keinginan menjadi melawan suami. Nah, tapi suami diberikan tugas oleh Tuhan, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya, tetap mengasihi walaupun istri tidak tunduk. Nah, saudara sekalian, ada satu hal yang mau saya sampaikan rahasia di sini. Dikatakan suami harus hidup bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Perhatikan ini, saudara. Istri ternyata kaum yang lebih lemah. Suami kaum yang lebih kuat. Nah, saudara, Tuhan membagi hal ini. Memang secara logika saya melihat memang betul. Ya. Pemimpin biasanya lebih kuat daripada yang dipimpin. Nah, oleh karena itu, suami sebagai pemimpin pastinya lebih kuat. Sang istri pun waktu mencari suami, dia mencari orang yang lebih kuat. Tidak mungkin dia mencari orang yang lebih lemah dari dia. Dia butuh suami yang bisa melindungi, suami yang bisa bertanggung jawab, suami yang bisa mencari nafkah buat dia dan anak-anaknya. Oleh karena itu, setelah menikah, dia pasti sudah memilih yang tepat, suami yang lebih kuat daripada dia. Nah, suami yang lebih kuat daripada istri, ini gambarannya seperti presiden dengan wakil presiden. Ya, pasti di mana-mana presiden lebih kuat daripada wakil presiden. Nah, oleh karena itu, ya, presiden ini selalu akan mengarahkan, melindungi para wakilnya dan para pembantu-pembantunya yang bekerja bersama-sama dengan dia. Nah, saudara sekalian, kata lebih kuat di sini menunjukkan bahwa suami itu adalah pemegang otoritas. Maka sang istri seharusnya jangan mengusik otoritas suami. Istri harus tunduk kepada otoritas suami. Dan suami bertindak bijaksana, tidak berlaku kasar kepada istrinya, tidak otoriter terhadap istrinya, tetap mengasihi sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, saudara sekalian, suami ini akan menjadi bahagia sekali kalau dia melakukan tugasnya dan didukung oleh para istrinya. Nah, saudara sekalian, biarlah pada saat ini kita belajar satu hal di sini. Suami sebagai yang lebih kuat dari istri harus melindungi istrinya. Harus terjadi komunikasi yang baik dengan istrinya. Suami adalah pengambil keputusan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau
dalam diskusi rumah tangga suami istri, supaya diskusi itu berjalan lancar, para suami menempatkan dirinya sebagai orang yang menghadapi wakilnya. Semua yang dia bicarakan, dia harus ambil keputusan sendiri. Wakilnya akan memberikan usul. Ketika usul disampaikan, harus didengarkan dengan seksama. Tidak boleh merasa egois. Orang egois adalah orang yang tidak mau mendengarkan perkataan wakilnya atau istrinya. Oleh karena itu, dengarkanlah. Para istri mempunyai banyak perkataan yang harus diucapkan. Satu hari ada yang berkata sampai 30.000 kata baru ada kepuasan. Tetapi sang suami harus tetap sabar, mendengarkan semua perkataan istrinya, tetapi sebagai usulan. Kalau sudah mendengar usulan, maka suami boleh mengambil keputusan. Ambillah keputusanmu. Kalau pendapat istri baik, ambillah keputusan sesuai dengan pendapat istri. Kalau tidak sesuai dengan yang disampaikan istri, kamu ambil keputusan sendiri. Inilah peranan seorang suami, pengambil keputusan. Kalau sampai keputusan yang sudah diambil itu salah, suami yang bertanggung jawab. Kalaupun itu pendapat istri yang diambil menjadi keputusan, suami tidak boleh menyalahkan istri, karena itu adalah keputusanmu sendiri. Oleh karena itu, saudara sekalian, ya, hindari keributan dalam rumah tangga, ya, ambillah keputusan yang bijaksana, ya, jangan takut mengambil keputusan, ya, apapun yang diambil, suami bertanggung jawab, tidak boleh menyalahkan kepada istrinya. Kiranya berkat Tuhan melimpah-limpah atas kita semuanya. Amin.